Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusdea Ananda, BP 027, berkuliah di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh dengan program studi pengelolaan agribisnis. Untuk kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan dan menceritakan bagaimana kita mengevaluasi misi dan misi yang kita buat untuk suatu organisasi atau perusahaan. Visi dan misi yang baik tentunya memiliki karakteristik tersendiri. Tidak mudah untuk membuat suatu visi dan misi yang dapat memberikan tujuan, arahan, sehingga mampu dipahami oleh semua individu atau insan yang ada di dalam suatu organisasi. Untuk itu, ada beberapa teknik dan evaluasi untuk menilai visi dan misi yang telah dibuat agar sesuai dengan suatu organisasi. Langkah yang pertama yaitu apakah pernyataan visi dan misi tersebut bersifat menyeluruh tetapi ditulis secara singkat. Ya, artinya visi dan misi tersebut mencapai seluruh dan mencakup seluruh aktivitas suatu perusahaan, tetapi tidak membuat uraian begitu panjang sehingga dapat dipahami oleh suatu jajaran organisasi yang ada di dalam suatu perusahaan atau individu dan pegawai yang ada di suatu perusahaan, sehingga suatu visi dan misi tersebut dapat dijalankan untuk mencapai suatu tujuan organisasi atau perusahaan. Selanjutnya yang kedua, apakah visi dan misi tersebut mendeskripsikan produk, jasa, layanan yang ditawarkan. Jadi, visi dan misi tersebut harus sesuai dengan gambaran yang dapat diterima dan ditangkap oleh seorang pembaca bagaimana suatu perusahaan tersebut menggambarkan produknya apa, jasanya apa, dan layanan yang akan ditawarkan, sehingga dari visi dan misi tersebut dapat dipahami secara keseluruhan oleh si pembaca. Yang ketiga, apakah visi dan misi tersebut mendefinisikan wilayah tempat perusahaan tersebut berdiri. Contohnya yaitu instansi pertanian. Pasti di wilayah tersebut banyak orang-orang yang bermata pencarian sebagai petani. Jadi bisa digambarkan dari segi tempat tinggal atau tempat berdirinya suatu perusahaan tersebut. Yang keempat, visi dan misi tersebut harus konsisten. Jadi visi misi yang telah dibuat sebelumnya ditetapkan harus dijalankan secara konsisten oleh seluruh jajaran organisasi suatu wilayah. Jadi untuk menjalankan visi dan misi tersebut kita harus menaati dan mematuhi segala peraturan yang ada di suatu visi dan misi. Yang kelima, apakah visi dan misi tersebut konsisten dan selaras dengan aktivitas yang ada di perusahaan. Jadi tidak hanya konsisten yang harus dilakukan, tetapi juga selaras dengan kegiatan yang ada di suatu perusahaan. Tidak ada membeda-bedakan suatu kegiatan dan mencakup semua kegiatan dan jajaran yang ada di dalam suatu perusahaan di dalam visi dan misi yang telah dibuat. Itulah cara sederhana yang dapat dilakukan untuk mengevaluasi visi dan misi suatu perusahaan. Dari uraian telah saya berikan tadi dapat ditarik kesimpulan berupa kunci pokok. Yang pertama, menyeluruh, artinya meliputi semua aktivitas perusahaan. Yang kedua, mencakup, sama dengan menyeluruh, tidak ada sedikit bedanya. Yang ketiga, definitif. Definitif itu artinya menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan. Yang keempat, konsisten, artinya tidak ada yang diubah dalam suatu visi dan misi tersebut sehingga dapat dijalankan dalam waktu jangka yang lama. Yang kelima, selaras, artinya sama aktivitasnya, tidak ada perbedaan antara visi dan misi untuk menjelaskan dan menguraikan dari tujuan yang telah ditetapkan. Sekian video yang dapat saya buat, semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.